Gini, kalau nanti saya dipanggil Abu Nudel gimana? Ya nggak apa. Iya. Oke. Dilarang. Oke. Assalamualaikum Gus Dur. Waalaikumsalam. Apa kabar Gus? Baik. Baik-baik aja Gus ya. Dan saudara, seperti biasa Pak Acun yang biasanya membacakan petikan dari kitab Al-Hikam namun tidak bisa datang, dan akan saya gantikan dengan satu petikan dari hadis, yaitu tentang tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun, bahwa senyum pada wajah saudaramu adalah sedekah. Mungkin Gus Dur bisa menjelaskan makna dari senyum adalah sedekah itu, Gus Dur. Silakan. Ya, di sini kita berbicara tentang solidaritas. Iya. Jadi sama saja dengan ucapan seorang kiai di daerah Kebumen, Kiai Son Haji, yang mengatakan kepada saya, di dalam hadis ada, Pak, orang Islam itu bagaikan tubuh yang satu. Kalau yang satu itu merasa sakit, sebagian merasa sakit, sebagian lagi juga merasa. Nah, kenapa sekarang ini kok banyak orang Islam kaya, yang miskin nggak ada yang perhatikan? Nah, ini bukan berarti melarang hati. Ya itu tadi, sama saja dengan itu. Jadi makna senyum itu juga bentuk dari solidaritas, Gus ya? Iya. Ya, terima kasih Gus Dur. Saudara, pagi ini kita akan berbincang tentang sebuah tema, yaitu Islam dan humor, berkenaan juga dengan hadis yang tadi saya sebutkan, yaitu bagaimana kita memberikan atau mengetengahkan Islam dengan penuh humor, dengan penuh kesantunan, dengan penuh keramahan. Dan kita kenal bahwa Gus Dur adalah sosok yang penuh dengan humor, penuh dengan gelak tawa, dan tidak dengan wajah yang garang. Dan untuk itu sudah datang bersama kita di Kedai Tempo Bung Hamid Basyaib. Selamat pagi Bung Hamid. Selamat pagi Bung Guntur. Ya, apa kabar Bung Hamid? Alhamdulillah. Dan Bung Hamid ini seorang penulis dari buku Humor ala Gus Dur, Bung Hamid ya? Ya, saya menulis 2 jilid. 2 jilid untuk buku itu. Dan bagaimana tanggapan pasaran buku Humor ala Gus Dur itu? Luar biasa. Jadi dalam 5 hari itu terjual 5.000 eksemplar. Dalam 5 hari? Mungkin karena tipis dan murah. Berapa harganya itu Bung Hamid itu? Waktu itu harganya cuma Rp8.000, karena 8.000. kita kira 8 tahun yang lalu, ketika Gus Dur, 7 tahun yang lalu Gus Dur baru saja naik jadi presiden. Saya buat itu dalam waktu 2 minggu berdasarkan ingatan saja. Dari ceramah-ceramah Gus Dur? Ceramahnya, diskusinya, penggalannya, percakapan dengan sahabat-sahabatnya yang saya dengar, yang saya tahu, dengan Gus Mus misalnya. Nah, itu saya tuliskan dengan cepat aja. Dan dalam waktu 5 hari sudah? 5 hari habis. 5.000 eksemplar. Oke, Bung Hamid, kita akan berbincang tentang tema itu. Mungkin satu pertanyaan untuk Bung Hamid, saya kira. Salah satu kelebihan dari Gus Dur adalah seorang sosok yang penuh dengan humor. Nah, ini bagaimana dampak kepada perkembangan Islam di Indonesia itu, Bung Hamid? Mungkin Anda bisa bicara. Pertama begini, melihat Gus Dur sebagai penuh dengan humor itu menurut saya kurang. Karena Gus Dur ini betul-betul memahami humor, filsafat humornya. Jadi bukan hanya praktek berhumor, tetapi dia mengerti teknik membuat humor dengan piawai sekali, filsafat humor, fungsinya, psikologi humornya. Jadi dia perhumoran tuh mengerti keseluruhan aspek dari humor, bukan sekedar melucu atau melontarkan jokes yang lucu. Kalau kita baca misalnya, dia hafal semua itu, misalnya joke-nya zaman Presiden Kennedy di Amerika bersama penulis pidatonya yang terkenal namanya Ted Sorensen. Beliau ini hafal. Ada joke tentang Winston Churchill, ya, Perdana Menteri Inggris di Perang Dunia Kedua, yang beledek-ledekan dengan Clement Attlee misalnya, ketua partai oposisi, tentang privatisasi. Itu saya dengar dari Gus Dur dan saya kutipkan. Nah, Gus Dur ini juga tahun 86 menulis satu pengantar yang bagus sekali untuk terjemahan buku Mati Ketawa Cara Rusia. Yang pengantarnya luar biasa bagus, dan dari situ kelihatan bahwa Gus Dur mengerti betul apa itu humor, fungsinya dan sebagainya. Jadi maksud saya menggambar Gus Dur. Nah, tetapi yang Anda bilang juga jadinya implikasinya benar. Jadi orang luar terutama melihat Gus Dur itu bukan sosok yang angker, yang menyeramkan, meskipun beliau bukan berarti tidak bisa tegas.
tetapi beliau mengerti kapan untuk tegas, kapan untuk humor, dan kapan untuk menyampaikan sesuatu yang serius dengan cara sedikit humoristik sehingga tidak melukai pihak yang dikritik dan sebagainya. Jadi itu yang saya lihat. Ya, saya mungkin mau tanya dulu ke Gus Dur. Gus Dur, kenapa kok suka dengan humor, Gus? Menyampaikan Islam dengan penuh humor itu. Tujuannya itu apa emang, Gus? Mungkin karena saya sejak kecil itu kan dekat dengan mubalik. Nah, mereka itu didengar orang karena humor. Nah, itu mungkin ya. Teknik, humor sebagai teknik. Ya, ambil saja contohnya seorang kiai itu diundang ngaji dengan saya di sebuah desa gitu. Itu halaman yang punya rumah itu halamannya kecil sekali, cukup untuk panggungnya kami berdua. Nah, rakyat biasa itu pada duduk di tengah jalan karena nggak ada mobil, ada sepeda. Setelah setengah 9 malam itu si kiai tadi naik ke atas panggung, bilang, saudara-saudara, mari kita ngaji karena tempatnya nggak cukup, biarlah ini kami pakai aja kiainya. Gitu. Anda semua duduk di jalan tuh, itu sudah kita cekat pesenahan, saya kasih tahu nggak boleh ada sepeda lewat. Udah, semua datang ngumpul di jalan itu, duduk sila. Ayo kita mulai ngaji dah, setelah berapa puluh menit. Mari kita mulai karena sudah pada duduk ini. Adapun yang masih di kebun salak sana, mari kita bareng-bareng doain digigit ular. Orang ketawa semua ya, salah ketakutan jadi 3.000 orang. Nah, itu yang menarik buat saya. Ya ceritanya. Didoakan supaya digigit ular gitu kan. Itu kan ya akhirnya doa itu sesuatu yang baik mestinya, tetapi untuk begitu. Tapi jelas kiai itu tidak bermaksud sungguh-sungguh. Gitu ya Gus ya kira-kira. Itu yang gitu-gituan itu yang Gus Dur saya kira juga. Gus Dur memang mendapat sumber dari humor itu dari mana, Gus? Ya mikir aja sendiri. Adaptasi juga Gus. Ya. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang ya tergantung lah. Nah, tapi menarik juga Gus, karena Gus Dur kayaknya menguasai apa humor dari agama-agama lain juga. Jadi dari Yahudi gitu Gus ya. Dari Kristen sudah karuannya diledekin mulu kan orang Kristen. Ya, tapi ada kalanya mereka yang ledek. Nah, ada 3 orang. gimana? Ya. Bicara agama mereka itu yang mana yang paling dekat dengan Tuhan. Inilah. Kenapa itu? Ya, agama saya. Kenapa? Kita kalau panggil Tuhan kan Tuhan apa namanya? Tuhan Bapak di sorga. Oh. Hubungan anak dengan Bapak. Katanya orang Belanda, orang Hindu. Hindu juga dekat. Om Swastu, Om sama ponakan kan dekat sekali. Kiai diem aja satu. Lah bagaimana Anda? Ya boro-boro mau dekat, manggil aja mesti pakai menara. Orang betul. Manggil Tuhannya orang Islam. Nah ini, speaker. Tapi ini juga menarik. Bagaimana tanggapan Gus Dur mendengar apa joke semacam itu mungkin dikarang oleh orang agama lain ya, tapi mungkin juga self mockery dari orang Islam sendiri. Kelihatannya Gus Dur sama sekali nggak keberatan itu kalau enggak. Kenapa itu? Orang bercanda silakan lah. Walaupun menyangkut hal-hal yang seserius agama. Enggak. Agama itu nggak perlu diterima secara serius. Ajarannya yang serius. Oh itu bedanya Gus ya? Itu ada satu kasat ini sampai ngakak-ngakak. Hampir sekarang diingat ketemu saya diceritakan. Di televisi, di TVRI, saya itu ditanya tentang sebab-sebab gempa bumi di Bantul. Lah bayangin saya kok bukan ahli geologi, bukan apa, tapi ya udah. Saya jawab, itu mungkin gempa bumi terjadi karena Nyai Roro Kidul itu dipaksa pakai jilbab.
Itu benar nggak? Loh lah iya. Karena bukan ahli geologi yang ditanya. Lah iya. Tapi seorang kiai. Dan kebetulan waktu itu ada kejadian RUU pornografi itu Gus ya? Atau kewajiban Iya, jilbab ini? Iya. Ya Bung Hamid, Anda melihat misalnya bisa apa ya? Mungkin bisa membandingkan antara Gus Dur dengan sosok yang lain ya, tentang teknik menggunakan humor. Gimana? Nggak ada lawannya dalam hal itu, Gus Dur saya kira ya. Karena itu tadi, tentu kita kenal banyak sekali kiai. Kiai NU itu kan orang-orangnya rileks sekali ya, humornya kaya, dan biasanya hadis atau ajaran-ajaran agama di antara mereka diplesetin sedikit-sedikit, itu bukan sesuatu yang menegangkan. Ketika dia kemudian naik di panggung nasional, baru orang misalnya memplesetkan Bismillahirrahmanirrahim aja terus harus minta maaf ke majelis ulama dan sebagainya. Padahal di pesantren gitu-gituan itu biasa. Bukan berarti mereka tidak menghargai agama, tetapi agama begitu akrabnya dengan mereka sehingga seperti kita kalau akrab sama orang udah bisa bercanda gitu loh maksudnya. Jangan-jangan kalau memang ada perbedaan. Perbedaannya gimana, Gus? Nah ini contohnya kiai ngajarin santrinya membaca ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Loh, shaif itu berarti itu wakaf. Ilmu baca Quran itu. Ya, tapi muridnya kan lihat hurufnya aja yang ditulis. Iya. Rihlatas syita'i was-shaifi. Nah, gitu. Shaif, shaifi ya betul. Akhirnya, ayo baca. Ila fi Quraisyin, ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Pegang bibirnya kan. Begini, jangan shaifi. Baca shaif ya. Begitu dilepas tangannya tuh, fi. Makanya kita nggak boleh memaksakan apa-apa. Lo bayangkan itu Quran begitu, artinya bukan berarti mau menghina Quran. Karena begitu akrabnya ya Gus ya. Tiap hari hidupnya dengan. Di situ ada perbedaan kan, dua ilmu. Satu ilmu qiraah, satunya ilmu wakafnya baca Quran sendiri. Tapi seperti yang dikatakan oleh Mas Hamid, memang apakah tradisi humor itu juga sangat kental di pesantren, Gus? Oh iya, iya jelas sekali. Sufi itu kayak humor. Dalam arti gimana itu, Gus? Sufi kayak humor? Ya artinya mereka itu mau menceritakan sisi-sisi yang segar dari kehidupan. Nah ini yang aneh saya kira Gus. Gimana tanggapan Gus sendiri? Kelihatannya pemuka-pemuka Islam yang lain tuh kok umumnya tegang gitu, apalagi akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ini, semua hal yang menyangkut agama itu dihadapi atau ditangani dengan itu karena kekurangan dalam diri mereka sendiri. Ya, kekurangan dalam diri mereka sendiri bahwa Islam dalam menghadapi atau merespons tantangan-tantangan atau gangguan dari luar itu punya dua cara, dua pendekatan. Satu pendekatan kultural itu sih gak ada humornya dah, hal. Dan yang satu lagi ya juga nggak ada humornya, pendekatan institusional atau kelembagaan. Ini, nah sekarang kita lihat pada kultural tanpa humor, yaitu pada abad ke-5 Hijri itu ulama mulai mempersoalkan ziarah kubur. Nah, yang setuju ziarah kubur, yang melakukan hal itu ziarah semua ya, anggap aja dah pucuknya jadi NU lah, gampang. Ya. Lah yang tidak setuju ya itu pucuknya jadi Muhammadiyah lah kan, begitu sudah. Iya. Bangsa Ibnu Taimiyah segala macam. Ya sudah semua itu. Kalau di kita dianggapnya gitu ya. Nah, itu. Nah, adapun yang lain itu dari kelembagaan. Umpamanya saja majelis ulama. Dia ada kan cuma melihat Islam sebagai katakanlah terancam dari luar. Orang di majelis ulama itu nggak ada orang pinter. Semua bodoh-bodoh itu. Dari segi apa bodohnya? Loh, mereka itu tahu cuma
mungkin ya hukum, terus itu administrasi dan lain-lain. Tapi kalau ilmu kehidupan itu nggak paham itu udah. Maksud Gus Dur apa? Kalau mereka paham, tentu produk-produk atau fatwa-fatwa yang lahir tidak akan seperti itu. Iya, akan menampung humor lah. Akan menampung. Lulai ya kan. Oke, Bung Taufik ada SMS atau telepon yang bisa dibacakan, Bung Taufik? Dulu SMS ini dari Pak Ahwan, pemuka agama yang tidak bisa humor itu tidak tahu kalau Tuhan Maha Kasih. Mereka memahami keagungan Tuhan sebagai hal yang menakutkan. Padahal apapun yang dilakukan umatnya tidak akan berpengaruh pada keagungan Tuhan. Berikutnya SMS dari Pak Wan Abud. Menurut saya semakin susah orang menerima humor, semakin rendah tingkat kecerdasan emosionalnya. Kemudian tanggapan dari Pak Eko di Priuk, Gus Dur masuk saja grup Sri Mulat katanya karena lucu. Kita sapa dulu Pak Daniel yang saat ini sudah bersama kita. Selamat pagi Pak Daniel. Selamat pagi, Assalamualaikum Kiai. Iya, ada 2 pertanyaan Kiai, pengen tahu aja jawabannya Kiai. Waktu Nabi Muhammad SAW itu diutus sama Allah sebagai Rasul, yang mau ditanya itu kan di Jazirah Arab ya Gus ya. Yang saya mau tanya Gus Dur, saat Nabi menjadi Rasul, bagaimana wilayah-wilayah lain? Apakah dia mendengar Nabi Muhammad ada di sana, atau dia itu saat itu bagaimana situasinya Gus Dur? Itu yang pertama. Yang kedua Gus Dur, di dalam kubur ulama-ulama kita bilang akan ada pertanyaan, man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka gitu Gus Dur. Bagaimana orang meninggal zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim? Itu waktu kita ditanya ulama Nabi Muhammad, itu bagaimana dulu pertanyaannya sama atau pertanyaan beda Gus Dur? Itu aja. Assalamualaikum. Kalau soal kubur itu ya kita bisa dekati dari bermacam-macam sudut ya. Sebab itu kan bukan ajaran Quran, bukan ajaran hadis, itu kan fikih. Lah fikih itu bisa benar bisa nggak benar gitu loh. Jadi saya nggak bisa komentar. Saya cuma bilang bahwa ada humor dalam soal ini, namanya talqin itu. Talqin. Ya itu di desa saya, Denanyar itu dulu ada mudin pemimpin agama, Imamuddin itu, namanya Kamsari. Dan mbah saya itu ya seorang kiai fikih yang hebat sekali. Nah, terus sana ada orang mati, dia ditanya, Kiai siapa ini yang baca talqin? Sudah Kamsari saja. Gitu. Wah bacanya nggak karu-karuan. Kullu nafsin dha'iqatul maut gitu ya. Jadi salah semua hakikatnya. Terus saya bilang, "Mbah, itu orang nggak karu-karuan bacanya kalau disuruh." Iya, tapi dia yang punya SK loh itu. Itu ngomongnya serius tapi sebenarnya humor. Nggak mau. Jadi Bisa lah. SK untuk ngasih talqin. Lah iya, lu bukan jadi mutin. Tadi juga masalah hubungan humor dengan kecerdasan emosional, Gus, juga ada pertanyaan. Ya. Ya, seseorang itu tergantung dari sudut mana dia ngelihatnya. Kalau terlalu serius, ya memang semua hal itu ya menghina Islam. Kalau orang itu tidak terlalu serius, ya sedang-sedang aja dah. Ya nggak apa-apa. Anggap kehangatan hubungan aja. Iya. Gitu ya, Gus. Tapi begini saya kira Gus, memang ada masalah saya kira di sini ya, karena tradisi agama kita khususnya kitab sucinya, hadisnya dalam konteks Islam itu hampir nggak ada humornya. Kalau saya seingat saya setahu saya cuma ada satu nabi itu humor ketika ada hadis yang menceritakan tentang nenek-nenek yang bilang sama Nabi, ya Rasul, apakah nanti di surga, apa saya bisa masuk surga gitu. Nggak bisa kata Nabi, sebab di sana nggak ada orang tua. Bidadari cantik semua yang ada. Bidadari cantik semua. Ya nggak tahu. Ya saya nggak tahu kalau soalnya begitu. Tetapi yang jelas ada ludruk dulu zaman lekra. Oh ya. Panggilannya Mat. Naik ke atas panggung, ada temennya situ. Loh Mat, kamu kok kesini? Iya saya kesini. Loh kamu kok nggak di akhirat saja? Karena kalau kamu di surga itu bidadari itu wah, jawabnya lebih enak di neraka. Loh kok di neraka?
Iya, neraka pakai AC semua sekarang. Panas. Bidadari di surga itu. Oh, di neraka semua bintang film juga ada. Jadi kita bagaimana menghadapi begini? Itu dihumorkan itu. Nah, paman saya waktu itu marah betul, dibakar itu panggungnya. Kasihan tuh orang lekeranya lari tunggang. Terus kita lengkapi sehingga tidak dianggap menghina gitu loh. Nah, yang nggak menghina itu memang orangnya yang kurang kan begitu. Yang kurang cerdas kata orang tadi ya. Nah, iya. Tadi juga ada pesan yang pertama tentang hubungan antara humor dengan persepsi kita pada Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Itu bisa humor. Tapi orang mempersepsikan Tuhannya galak. Jadi galak, ya, gitu. jadi begini. Antrean masuk ke surga itu macam-macam orang ada depan. Terus ada satu orang supir bis kota. Dan ini kalau nyetir sering mabok, Selebor. slow gitu. Itu langsung dituntun malaikat masuk ke surga. Marah kan yang lain keluar. Gimana sampai ini? Masa orang tukang mabok segala macam masuk surga? Dijawab oleh malaikat, kalau dia lagi seleo begitu, Anda baca apa? Mudah-mudahan diselamatkan. Lah itu karena diselamatkan Dia masuk surga karena doa penumpang. Iya. Nah, itu mungkin bagi orang lain gitu, kok gimana sih surga dan neraka sesuatu yang sangat serius, karena orang bisa masuk surga secara abadi, masuk neraka juga bisa begitu. Loh kok ini dijadiin guyonan gitu loh. Itu loh Gus. Lah begini. Lah bahwa itu juga bisa dijadikan guyonan loh kan? Nah, itu udah. Berarti yang lebih rendah mestinya lebih bisa lagi. Iya. Dan juga saya membaca tulisan-tulisan Gus Dur juga penuh dengan humor ya Bung Hamid. Nah, tapi begini, ini aneh. Gimana? Ini aneh. Nah, Gus Dur ini tulisannya satu pun tidak ada yang humoristik. Kalau Anda baca misalnya kolom-kolomnya dari awal tahun 80-an sebelum beliau jadi ketua NU, itu beliaulah yang memperkenalkan para kiai ya ke dalam perbincangan nasional. Nggak ada yang kiai itu dianggap pinggiran dan sebagainya. Gus Dur tiba-tiba ngomong Kiai Sukri lah, dari Cilacap lah, dari apa. Kita dipaksa, bukan dipaksa dalam arti sesungguhnya, tapi ditarik perhatiannya untuk melihat kiai-kiai. Dan ada juga humornya, tapi Gus Dur sendiri tidak pernah menggunakan kalimat-kalimat yang bermaksud melucu. Nah ini kesempatan saya nanya Gus Dur, kenapa Gus Dur itu kalau udah nulis kolom biasa betul-betul serius dengan bahasa Indonesia yang sangat baik? Nggak banyak orang Indonesia yang punya bahasa seperti itu. Ya tergantung. Ya pada saat saya sudah akhir-akhir ini saya sering membuat humor. Itu karena juga saya dalam berpikir tulisan. itulah yang diperlukan oleh bangsa kita. Nah, ini dia. Di dalam tulisan juga. Terlalu tegang kita ini. Hidup terlalu tegang. Ya, itu. Ada kumpulan tulisan Gus Dur yang terbitkan Tempo tentang melawan melalui humor. Oh iya. Dan dari judul-judul saya juga menangkap ada iya. kesan yang sangat ini. Misalnya Islam kaset dan kebisingannya. Itu kan menarik, Gus. Untuk sekarang malah mundur mungkin Gus. Nggak mungkin lagi orang nulis judul kayak gitu. Orang kan langsung tersinggung gitu. Kok ada dibilang Islam kaset. Saya baca itu tahun 80-an awal. Satu hal yang saya pelajari bahwa kalau ingin sesuatu dari Pak Harto harus dengan humor. Oh. Kalau biasa dia punya itu argumentasi. Tapi kalau udah humor nggak bisa ngomong. Misalnya gimana? Ambil contoh ya. Setelah lengser ini saya diundang bulan puasa ke buka di rumahnya di Cendana. Saya bawa Kiai Parti Asrori 4 kilo dari Lampung, dari Metro lah. Metro itu kan desa banget tuh. Terus saya di sana habis buka, lalu jamaah maghrib, terus minum kopi, minum teh. Gus Dur sampai malam, enggak Pak, saya nanti harus ke Gusti Joyo. Oh iya. Tapi kayaknya kan ditinggal di sini ya. Oh iya Pak, tapi harus ada penjelasan. Nah itu. Penjelasan apa? Nah ini NU-nya terawihnya nanti itu
terawih NU lama apa NU baru? Nah, kan dia bingung. Loh, NU lama, NU baru gimana? Loh, kalau NU baru terawih terawih dan itunya kriteria itu 23 rakaat. Oh iya, ulama. NU baru itu ya? Itu NU lama. NU lama. Nah, itu. Kalau NU baru diskon 60%. Ya tinggal 11. Padahal jelas bukan NU. Oh dulu saya ikut yang baru aja. Tinggal saya sakit. Ada lagi umur terhadap Pak Harto itu ketika saya ditawari oleh Kun Zubaidi, duta besar Irak di Indonesia, orangnya Saddam Hussein. Pak Atis. Nah, sudah ngomong pada saya, Saddam Hussein itu mengusulkan Anda menjadi peserta Oil for Food Program, ya, menjadi minyak dan makanan. Nah, saya pikir, waduh kalau saya tolak, Saddam Husseinnya marah. Kalau saya terima, Amerika ganti marah, PBB. Nah, saya bilang sama dia, begini yang mulia, kalau Pak Harto setuju, saya jalankan. Nah, udah atur. 2 minggu kemudian saya ketemu di Cendana, sana. Ada apa Gus Dur? Ini loh Pak, saya ini ditawari Oil for Food Program. Wah, ambil aja gini, panjang lebar. Enggak, saya nggak ingin, dilarang saya inginnya. Kenapa? Ini ya, orang Palestina itu punya teroris namanya Abu Nidal. Abu Nidal itu sang pejuang. Tulisannya Abu Nidal. Lah apa urusannya itu dengan Oil for Food? Nanya ya. Begini Pak, kalau saya ikut, saya kan harus menyediakan mobil mini dengan segala macam peralatannya di tiap kota Irak. Untuk apa? Loh, untuk masak instant mie itu, mie instan. Oh ya. Lalu apa hubungannya dengan gini? Kalau nanti saya dipanggil Abu Nudel gimana? Ya ngapa? Iya. Oke. Dilarang. Oke, Gus Dur, Mas Hamid, terima kasih atas kehadirannya di Kedai